Hai Wai, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi para pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Semoga semuanya kita sehat-sehat dan meskipun suasana pandemi COVID-19 masih ada, kita tetap semangat, tetap harus terus berjuang. Apa yang dapat kita lakukan secara bersama-sama. Baik, kita bertemu lagi pada acara Highway 1 jam bersama saya untuk berbincang-bincang ringan tentang berbagai hal, masalah-masalah ekonomi, sosial, dan sesekali mungkin masalah politik ya. Dan kali ini, pagi ini kita jumpa lagi, dan tamu kita pagi ini adalah seorang tokoh yang dulu sangat yang sangat vokal tentang memperjuangkan nasib Kepri dalam bidang mendapatkan tambahan pendapatan, yaitu dari pendapatan Lego Jangkar. Nah, ini dia tamu kita pagi ini, Pak Jamhur Ismail. Nah, Pak Jamhur Ismail ini dulu, sekarang ini kabarnya Pak Jamhur ini sudah pensiun, katanya sudah pensiun tapi tampaknya dia ini tak mau melepaskan sama sekali tanggung jawabnya untuk terus berjuang dengan Lego Jangkar ini. Makanya saya tertarik mengundang dia ini bincang-bincang, karena meskipun mestinya sekarang ini istirahat, banyak tidur siang, banyak beramal, tapi tetap saja Pak Jamhur ini tak punya kesempatan untuk istirahat dan tetap memikirkan Lego Jangkar. Nah, kita kepingin bincang-bincang dengan Pak Jamhur ini, sebetulnya apalah motivasi betul Pak Jamhur ini berjuang mati-matian, mau pindah dari ABRI, masih aktif, kapan nggak pensiun Pak itu dah? Ya, disesuaikan. Disesuaikan. Nah, kemudian dipindah menjadi pegawai sipil dan mengabdi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri sampai pensiun, dan setelah pensiun ini kabarnya Pak Jamhur ini masih tetap fight juga untuk anunya. Nah, Pak Jamhur, dalam kaitan bincang-bincang kita selama 1 jam ini, kita bagi 4 sesi kita, masing-masing 15 menit. Kita bincang santai aja, tak usah tegang betul masalah-masalah. Tapi yang ingin kami ketahui sebetulnya latar belakang Pak Jamhur mati-matian memperjuangkan ini. Saya malah bilang teman-teman ini, Pak Jamhur ini sebenarnya bapak Lego Jangkar nih, bapak Lego Jangkar Kepri ini, karena memang tiap jam Pak Jamhur itu terus memperjuangkan, mendiskusikan seperti itu, sehingga akhirnya isu Lego Jangkar ini terus hidup, terus berkembang. Nah, mungkin Pak Jamhur bisa ceritakan dulu latar belakang. Jangan-jangan Pak Jamhur ini mau pindah jadi pegawai negeri, jadi ini memang ingin untuk terjun gitu. Nah, silakan Pak Jamhur, gimana ceritanya aja. Baik, terima kasih Datuk Rida. Highway ya. Apa kabar kita, budak Melayu ni? Sama-sama budak kampung kita ni. Saya lahir di Daik, besar di Bintan. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan acara kita siang ini merupakan majelis ilmu. Ya. Kalau udah majelis ilmu, berarti Allah, para malaikat turun itu meridhoi kita nih, merahmati masyarakat Kepri. Mudah-mudahan juga ya pandemi bisa dapat diredam di sini, corona ini, dan dapat diatasi oleh Satgas maupun pemerintah pusat maupun daerah, sehingga masyarakat bisa beraktivitas lagi. Baik, saya Jamhur Ismail, biasa budak-budak manggil Bang Jaul lah gitu ya. Saya di tentara khusus di Kopassus itu awalnya lebih kurang 32 tahun lah mengabdi. Sepanjang itu di Kopassus, pindah-pindah juga, tapi besar di Kopassus lah. Lama di Kopassus, di Kostrat, di Aceh lebih banyak lama gitu. Jadi latar belakang yang pertama ini kita sebenarnya harus melihat melihat letak geografis dari Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Provinsi Kepulauan Riau ini 98% itu laut. 98% laut, darat cuma 2%. Udah 2% pulau-pulau, Pulau Songo, Pulau Bintan, Pulau Lingga, Pulau Anambas, Pulau Natuna, Pulau Batam, terpecah-pecah itu. Dia punya pulaunya dia punya pulau-pulau kecil lebih kurang 2.480, sekitar 2.480, luar biasa kita. Letak potensi, letak geografis kita. Sehingga kita tuh letak langsung di bawah Selat Melaka itu.
Selat Melaka itu merupakan selat perdagangan dunia yang luar biasa. Mulai dari Kerajaan Melaka, dari Kerajaan Melaka yang di 1511 itu ditaklukkan oleh Albuquerque itu, orang Portugis itu, Sultan Melaka lari mundur sampai akhirnya berdiri Kesultanan Johor, Pahang, Riau, Lingga. Itu pusat perdagangan Selat Melaka itu. Disitulah hidupnya Kesultanan Melayu itu di situ dari laut itu. Tetapi agak sedihnya kita ke depan dengan potensi itu. Cara berpikir orang Provinsi Kepri ini masih kontinental, masih darat. Masih darat, kita masih kontinental, masih darat. Sehingga penjabaran kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga masih berorientasi darat. Kontinental. Dan di pusat juga seperti itu juga kelihatannya. Sehingga istilahnya dana alokasi khusus di mana kita provinsi kepulauan hanya dihitung luas daratan. Kalau luas daratan ya kecil lah kita, di angka kita 2%. Nah, itu. Dan bayangkan karena posisi kita letak langsung di bawah Selat Melaka, Selat Singapura itu berdasarkan data kajian dari UGM tahun 2015 itu kapal tanker yang besar melewati itu satu tahun lebih kurang 100.000 kapal VLCC, kapal tanker. Yang besar itu boleh kita katakan 3 kali 4 kali 8 bola lah gitu. Itu lewat di situ itu sekitar 200 meter, 100.000 kapal per hari itu lebih kurang 278 kapal per hari lewat situ. Saingan kita sih hanya Singapura, Malaysia, Singapura udahlah Pelabuhan Singapura, PSE, Malaysia itu ada Tanjung Pelepas, Labuan sama Linggi. Potensi yang ada di situ, yang ada secara nasional, kalau dari kemarin dari Pak Menteri Kelautan itu, secara nasional, potensi yang ada secara nasional, potensi kelautan lebih kurang 1,4 triliun dolar. Itu seminggu yang lalu itu pernyataan dari Menteri Kelautan. 1,4 triliun dolar. Tapi itu seluruh Indonesia. Potensi laut. Potensi maritim. Di Kepri. Yang dihitung, ini bukan kalimat saya mengutip kalimat yang paling saya kira dikeluarkan oleh Kemenko Marves, oleh asisten deputi bidang sarana prasarana itu, Kemenko, bahwa potensi maritim di Kepri itu 120 miliar dolar. Nah, 120 miliar dolar, bayangkan. Sekarang semua sebagian besar itu 120 miliar dolar, sebagian besar boleh dikatakan mungkin kalau hitungan kasar saya mungkin 98% itu diambil oleh Singapura sama Malaysia. Semua diambil Singapura Malaysia. 120 miliar dolar, lebih kurang 1.200 triliun. Nah, kalau saya mengacu kepada data dari kajian dari UGM, potensi kita yang bisa kita rebut dengan letak kita gitu sebenarnya potensi yang dapat kita rebut sebenarnya 6 triliun. 6 triliun rupiah. Nah, 6 triliun rupiah luar biasa. 6 triliun rupiah. APBD kita cuma 3,9 triliun. Tapi sampai saat ini, sampai Dato, 5 rupiah pun tak ada masuk gitu. 5 rupiah. Karena saya kan di Jakarta. Di Jakarta saya masuk dalam organisasi Ikatan Cendekiawan Kepulauan Riau, ICKR. Nah, itu ketua ICKR itu ini Pak Ismen Abdullah. Kami seringlah dalam waktu tertentu duduk di kedai kopi berbual apa yang kita buat di kampung kita nih. Potensi kita di laut segitu, berbual itulah. Saya pelajari lah, carilah makalah-makalah, carilah jurnal-jurnal. Dapatlah jurnal dari UGM itu 6 triliun itu. Wah, saya bilang ini. Jadi Pak Jamhur itu dari sana lah bermula dari Pak Jamhur untuk bagaimana agar pendapatan dari Lego Jangkar dari maritim itu dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi provinsi kita. Dan itu membuat Pak Jamhur mengorbankan berbuat di kampung. Karir Pak Jamhur yang sudah dari Kostrat, dari sampai Kopassus sampai pangkat Brigadier Jenderal terakhir, lalu bersedia menjadi pulang kampung kita, alih status pegawai negeri. Dari itu suatu lompatan dan jarang biasanya seperti yang mau seperti itu, kecuali misalnya jadi gubernur. Itu kalau akhirnya menjadi seorang kepala dinas, perkembangan luar biasa Pak Jamhur betul itu saya secara itulah jadi hasil berbual sama tim kecil tim ICKR di Jakarta. Ini saya harus balik kampung nih.
pas kebetulan saya kenal baik sama Pak Nurdin kan, sama Pak Sani hanya say hello biasa aja, alhamdulillah sama Pak Nurdin saya kenal baik. Saya bilang, Mandin, saya balik kampung nih, potensi kita luar biasa nih. Ayolah, bolehlah kita uruslah itu. Kita uruslah gitu deh kan. Itu langsung dijanjikan jabatan, saya jadikan kepala dinas atau apa segala macam. Jadikan sebelum itu awalnya belum dulu. Masih ada almarhum Pak Sani, saya bilang yang penting balik dulu. Kalau balik biasanya tentara tak jauh jabatan kepala badan Kesbangpol. Saya bilang Kesbangpol entah apa lah, yang penting balik target saya. Kesbangpol balik. Tapi Allah berkehendak lain, baru 3 bulan almarhum menjabat, almarhum pulang kan? Pulang rahmatullah, Al-Fatihah untuk beliau. Bang naik kan, naik jadi gubernur. Kalau ini saya tak bisa, Kesbangpol langkahnya kecil, politik apa lah dibicara tingkat kampung kan? Saya bilang Bang Din, saya mau jadi kepala dinas perhubungan. Jadi tawaran jabatan itu langsung dari Pak Jamhur. Saya bilang saya mau jadi kepala dinas perhubungan. Jadi open bidding lah, open bidding itu seleksi lah ya. Seleksi pegawai seperti itu. Di depan gubernur ada sekda, ada profesor, ada 2 profesor, ada 1 doktor jam-jam itu. Profesor Firdaus juga Budadaya itu. Di open bidding lah. Yang saya papar tuh bukan normatif saja, biasanya kan bagaimana meningkatkan pegawai negeri dalam melaksanakan tugas. Saya paparkan upaya mendapatkan potensi maritim di Kepri untuk kesejahteraan masyarakat Kepri. Saya paparkan hanya 2 hal saja. Yang saya paparkan yang pertama adalah potensi maritim kita khususnya Labu Jangkar adalah 6 triliun. Langsung saya sebut 6 triliun, karena kan saya sudah punya data-datanya. Langkah kedua saya bilang saya paparkan bahwa untuk meningkatkan PAD di samping Labu Jangkar, kita harus bisa mengoptimalkan pasir laut kita. Ngomong pasir laut langsung ketahuan semua yang ada yang nanti mati saya. Tapi saya apa adanya itulah yang kami diskusikan. Langsung itulah yang saya paparkan beliau ya. Sehingga mulai saya dilantik tanggal 11 Januari saya langsung declare 11 Januari 2017. Langsung bergerak, langsung pelajari aturan-aturan. Jadi awal gitu jadi kepala dinas langsung fokus masalah Labu Jangkar. Saya kumpulkan staf, ini prioritas saya. Program prioritas saya adalah Labu Jangkar, kedaulatan 12 mil laut. Nah, itu aja saya pikirkan. Kalau APBD yang rutin itu seluruh kepala bidang sama sekretaris saya lah itu. Fokus itu satu itu saya. Itulah latar belakang saya itu. 6 triliun, 5 rupiah pun tak dapat. Macam mana kita negeri Melayu ini kan? Aduh sedih. Gitu. Makanya budak kampung harus pulang kita ke kampung. Itu saya kira latar belakang saya. Oke, jadi setelah didapat jabatan itu sebetulnya seberapa ide gagasan ideal yang Pak Jamhur tawarkan itu tentu menarik, tapi sebenarnya support dari pemerintah daerah sendiri pada Pak Jamhur itu seperti apa? Dukungannya lah. Apa Pak Jamhur biar fight sendiri, jual sendiri, yang lain tak ikut mendukung Pak Jamhur gitu, selama dirasakan lah seperti itu Saya kira support dari Pak Gubernur, Pak Nurdin ya cukup luar biasa. Sebenarnya dia luar biasa memberikan keleluasaan saya bergerak lah. Kalau saya itu kan kalau sama beliau atau memang gaya saya. Sekali saya bilang tujuan saya adalah akan menegakkan 12 mil kedaulatan provinsi, 12 mil di laut untuk membuat peluang Labu Jangkar. Itu saya fokus saya. Saya tak tiap minggu laporan, saya bilang sebelum tujuan tercapai saya tak mau laporan. Ada lapor, pokoknya selama ini saya tak lapor aja gitu. Langsung kerjakan. Nanti kalau terbentur baru lapor sama Pak Gubernur itu. Ya gitulah. Tapi insya Allah tak ada terbentur. Tapi ada terbentur saya atasi dulu. Jangan sikit-sikit laporan. Luar biasa. Tapi beliau mengerti saya bolak-balik ke Jakarta bawa staf. Oke, kita ke dulu sesi pertama ini. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi kedua bincang-bincang santai kita dengan Pak Jamhur yang saya sebut sebagai Bapak Lego Jangkar Kepri. Hai.